Om Swastiastu. Salam guru penggerak dan tetap semangat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran masih berpusat pada guru. Saya sebagai guru masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai dengan target tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan, dan bakatnya. Selain itu, saya juga sebagai guru masih mengejar materi agar target kurikulum semuanya tercapai. Belum mengakomodasi pembelajaran berhamba pada siswa. Kemudian, karakteristik siswa belum diakomodasi secara maksimal, serta aspek pengetahuan lebih utama ketimbang pengembangan budi pekerti murid. Dalam pembelajaran, saya sebagai guru masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah yang utama, tanpa melihat proses siswa dalam belajar. Sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan meremehkan kemampuan anak yang mendapatkan nilai rendah. Hal ini membuat anak tertekan karena harus memperoleh nilai akhir yang bagus dan kepercayaan diri anak menurun. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, kurangnya kedekatan guru dengan siswa sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik terhadap siswa. Di dalam pembelajaran, baik dalam maupun di luar kelas, masih menggunakan cara ancaman dan hukuman untuk membuat siswa agar lebih disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan 7 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pendidikan menuntun. Kedua, pendidikan memerdekakan. Dan yang ketiga, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan menuntun. Saya harus menunjukkan keteladanan dan memberi contoh yang baik kepada siswa yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan sampai pada perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti, serta menjadi pendidik ing ngarso sungtolodo, ing madio mangunkarso, dan huri handayani. Saya sebagai guru menyadari bahwa saya tidak bisa memaksakan kehendak saya sebagai guru untuk diikuti oleh siswa. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menggali potensi yang ada pada diri siswa. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan membuat siswa senang untuk belajar tanpa ada tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan siswa. Mereka mempunyai gaya belajar beraneka ragam dan juga unik. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif agar membuat siswa senang, semangat dalam mengikuti pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin paham dan sadar di mana seorang anak memiliki sesuatu yang unik dari lahir dan memiliki potensi, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda satu sama lain. Sehingga, sebagai seorang guru, saya harus mampu membantu, memotivasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai dengan jenjang usia mereka. Tidak dipungkiri juga, siswa memiliki kekurangan pada diri mereka masing-masing,
Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi pada diri siswa dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Sesuai tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan anak. Tujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan. Merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja, dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki orang lain. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan maupun perbuatan. Melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Melakukan pendekatan kepada anak dengan saling berbagi cerita serta memotivasi mereka. Mengenali karakter dan latar belakang anak dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya dengan baik. Memfasilitasi anak dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat. Merencanakan pembelajaran yang berpusat kepada anak serta menyenangkan.